Saya Dwi Putra Andriansyah dari kelas D3 PJJ TIB 2019. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman framework. Pada tugas pertama yaitu pengenalan tentang PHP framework. Jadi yang pertama, apa itu programming framework? Framework sendiri adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Fungsinya untuk membantu kinerja dari developer serta membuat kode program menjadi lebih terstruktur. Kemudian, kenapa menggunakan programming framework? Karena dengan menggunakan programming framework dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi. Jadi, framework sendiri itu dapat menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke dalam database, validasi masukan data, pengelolaan session, security atau keamanan, dan lain-lain. Kemudian, dengan menggunakan framework, programmer sendiri tidak perlu membuat kode program dari awal, karena sudah disediakan oleh framework itu sendiri. Kemudian, di dalam framework, struktur program yang digunakan lebih teratur dan konsisten, karena menggunakan konsep MVC. Jadi, ini sangat berguna ketika programmer melakukan pengembangan aplikasi di masa mendatang. Misal, programmer membuat suatu program aplikasi, kemudian 5 tahun setelahnya melakukan pengembangan terhadap program aplikasi yang telah dibuatnya 5 tahun lalu. Maka dengan menggunakan framework, pengembangan aplikasi lebih mudah karena struktur programnya yang lebih teratur dan konsisten. Kemudian lebih mudah mengolah kode program dari sebuah aplikasi. Jadi ketika melakukan pengembangan aplikasi yang dikerjakan dalam sebuah tim atau lebih dari satu orang, menggunakan framework akan membantu untuk mempermudah pengembangan aplikasinya, karena struktur program tadi yang teratur dan konsisten, sehingga apabila satu programmer kemudian programmer lain membaca program dari programmer yang lain, maka akan lebih mudah untuk membaca karena framework yang digunakan lebih teratur dan konsisten. Kemudian framework juga terdapat banyak extension atau modul, misal extension untuk upload file. Ketika programmer membuat program untuk upload file dari klien, maka extension sudah disediakan oleh framework tersebut dan programmer hanya bisa memasukkan komponen yang dibutuhkannya. Jadi sudah disediakan oleh framework tersebut. Kemudian framework memiliki banyak variasi. Jadi di sini ada framework berbasis PHP, kemudian berbasis Python, JavaScript, ASP, Java, dan Ruby, dan masih banyak, namun saya akan membahas 6. Jadi framework berbasis PHP yang pertama yaitu CI atau kode igniter. Jadi CI ini adalah framework berbasis PHP pertama yang masuk ke Indonesia, sehingga apabila kita mencari dokumentasinya di internet,
maka sangat banyak sekali. Kemudian ada Laravel dan Y2. Dua framework ini adalah framework yang sudah familiar di Indonesia karena memiliki banyak keunggulan. Di antara Laravel dan Y2 lebih cepat untuk pengaksesan aplikasi programnya. Sedangkan menurut komentar pengguna framework, Laravel memiliki dokumentasi yang lebih baik dari Y2. Kemudian ada Falcon untuk framework PHP dan Zen. Zen ini framework berbasis PHP yang sudah lama. Kemudian framework berbasis Python ada Django, atau Django ini full stack. Jadi dia itu framework yang sudah lengkap. Kalau di sini ada full stack, ada micro framework. Kalau micro framework itu frameworknya komponennya itu masih harus membuat dari dasar terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya ada komponen-komponen yang dibutuhkan, maka pengguna framework harus memasukkan komponen tersebut secara manual. Kemudian ada Pyramid, dia juga full stack. Kemudian ada Flash, dia micro framework. Ada Falcon, dia juga micro framework. Kemudian ada Sonic, dia asynchronous. Kemudian untuk framework berbasis JavaScript, di sini ada AngularJS yang pertama. Dia itu ada di client side. Jadi framework ini digunakan untuk program yang ada di depan atau front end kepada user. Sedangkan yang server side itu program yang berada di belakang atau admin. Di sini ada AngularJS untuk client side-nya, kemudian Node.js untuk server side. Kemudian yang ketiga ada Meteor.js, yaitu full stack, jadi dia ada client dan ada server side. Ada Vue.js juga untuk client side dan React.js. Jadi jika menggunakan hanya client side, maka diperlukan framework tambahan untuk server side-nya. Misal menggunakan AngularJS untuk client side, maka diperlukan tambahan untuk back side-nya atau server side-nya. Misal menggunakan Node.js. Kemudian ada framework yang berbasis ASP. Di sini hanya ada satu framework, yaitu ASP.NET MVC. Sebenarnya ada banyak, nggak begitu banyak, tetapi ada yang lainnya, cuman kurang terkenal, sehingga yang paling terkenal yaitu ASP.NET. Kemudian Java juga ada satu framework, yaitu Spring. Ada juga yang lain, cuman kurang terkenal. Yang terkenal ini adalah Spring untuk framework Java-nya. Untuk framework ASP dan Java, keduanya ini sering diminati oleh produsen-produsen besar. Itu ada alasannya sendiri. Kemudian yang terakhir ada framework berbasis Ruby, yaitu Ruby on Rails. Kemudian di sini
saya akan menjelaskan framework untuk PHP yaitu Y2. Y2 sendiri adalah singkatan dari Yes It Is. Y2 merupakan PHP framework yang mempunyai performa yang tinggi untuk mengembangkan aplikasi berskala besar dengan cepat. Dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, misal portals, forum content management system atau CMS, e-commerce, dan lain sebagainya. Pihak Y2 sendiri atau Y2 menjelaskan bahwa aplikasinya itu cepat, aman, dan profesional. Jadi asal-usul namanya Yes It Is adalah misal ada pertanyaan, is it fast? Is it secure? Is it professional? Yes it is. Jawabannya ya bisa, yaitu. Kemudian di dalam Y ada fitur-fitur yang sudah disediakan. Yang pertama adalah predefined schema for user table. Jadi sudah disediakan user table dari Y itu sendiri. Kemudian ada user login and registration forms, sudah disediakan oleh Y itu untuk form login dan registrasi. Kemudian ada juga forgot password functionality, ada fungsi lupa password. Kemudian separate front end and back end domains, yaitu sudah bisa untuk membangun front end dan back end. Jadi sudah disediakan front end dan back endnya sendiri. Kemudian ada automatic code generation for models, controllers, and views. Jadi Y sendiri ada fitur yang namanya G yang bisa membuat kode generation untuk model, controller, dan view. Kemudian sudah built-in integration with Twitter Bootstrap and mobile first design. Jadi itu ini sudah terintegrasi dengan Bootstrap, Twitter, dan mobile first design. Kemudian yang terakhir ada robust widgets and helpers for data presentation. Itu sendiri sudah ada widgetnya untuk presentasi data. Kemudian saya akan menjelaskan tentang MVC atau model view controller. Y2 atau Y2 merupakan framework yang menggunakan konsep model view controller atau MVC. MVC ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian model, kemudian bagian view, dan yang terakhir bagian controller. Pada bagian model, mempresentasikan data beserta aturan mainnya. Jadi ketika sebuah program membutuhkan aturan-aturan tertentu, seperti saat memasukkan password, minimum password yang dimasukkan misal 8, maka mengaturnya di bagian model. Kemudian pada bagian view berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, form masukan, atau yang lain seperti ukuran dan lain-lain.
Jadi seperti bagian CSS untuk view-nya, maka mengaturnya di bagian view. Kemudian yang terakhir ada controller. Controller ini merupakan agen yang mengelola komunikasi antar model dan view. Jadi mengelola request yang dibutuhkan antara model dan view. Y juga mengaplikasikan front controller yang disebut aplikasi. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Kemudian kebutuhan. Karena Y adalah PHP framework, maka pengetahuan tentang PHP sangat dibutuhkan. Pasti, Y itu adalah framework PHP, maka sangat diperlukan pengetahuan atau ilmu PHP. Jadi direkomendasikan untuk mempelajari PHP terlebih dahulu, kemudian bisa dengan lancar untuk mengaplikasikan framework Y2. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang HTML dan CSS. Juga diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan antarmuka ke user atau view. Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Sehingga pengetahuan tentang OOP sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Y2 framework. Jadi hal-hal yang sangat penting yaitu OOP ini sangat berguna untuk dalam melakukan pengembangan program aplikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan PHP framework. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.